Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah SPD. Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 2 Tahunan, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Kali ini saya akan mempersembahkan praktik video pembelajaran untuk tugas UKIN pada hari Sabtu 10 Mei tahun 2025 pada kelas 4 dengan materi sifat-sifat wajib Rasul. Berikut videonya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sesuai dengan kebiasaan, selanjutnya kita membaca surat pendek ya. Kali ini surat yang dibaca adalah surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Terima kasih. Hari ini hari suasananya sangat menyenangkan. Bagaimana kabar kamu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Sebelumnya, adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nihil, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Anak-anak, hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, adakah yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang bab apa? Saya, Bu, tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, Bu. Oh, terima kasih. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah. Adakah yang tahu atau ingat siapakah Rasul Allah itu? Saya, Bu, Oh, Mbak Zulfa. manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu adalah Rasul manusia yang dipilih oleh Allah dan diberikan wahyu dari Allah yang murni, nggih? Dan tugasnya disampaikan kepada umatnya. Nah, itu Rasul. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa Rasul itu juga manusia biasa sebagaimana kita? Kita mempunyai rasa sedih, mempunyai rasa capek, letih. Nah, Rasul juga demikian. Namun kali ini yang berbeda adalah Rasul itu mempunyai sifat-sifat yang istimewa. Sifat ini patut kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat apa sajakah itu? Simak materi Bu Aziah yang sudah disiapkan. Sebelum Bu Azizah menjelaskan tentang apa dan apa saja sifat-sifat dari Rasul, sebelumnya kita bahas dulu tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, menyebutkan sifat-sifat Rasul Allah dengan benar. Apa saja nanti, nggih. Yang kedua, meneladani sifat para Rasul Allah. Dan yang ketiga, menerapkan sifat-sifat itu terhadap kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bahas sifat-sifat wajib Rasul. Sifat ini, Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya 4 sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Jika tidak memiliki 4 sifat ini, sudah pasti beliau atau mereka tidak bisa dinamakan seorang Rasul. Apa saja itu? Yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya jujur. Yang kedua, amanah. Dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fatona. Artinya cerdas. Selain sifat wajib, Nabi juga, Rasul juga mempunyai sifat mustahil. Namun sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul Allah. Apa saja, Bu? Sifatnya juga ada 4. Dan sifat ini kebalikan dari sifat wajibnya Rasul. Yang pertama yaitu kidib, artinya dusta atau bohong. Yang kedua, khianat, tidak bisa dipercaya. Yang ketiga adalah kitman, menyembunyikan. Dan yang keempat adalah baladah atau bodoh. Nah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu tentang sifat wajib Rasul. Yang pertama adalah siddiq, artinya benar. Jadi setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasul sifatnya benar. Baik benar dalam penyampaian wahyu yang bersumber dari Allah SWT maupun benar dalam perkataan-perkataan yang berhubungan dengan keduniawian dan kemanusiaan. Yang kedua, amanah, bisa dipercaya. Amanah adalah sifat terpuji yang mencerminkan sosok ini mampu dipercaya. Para Rasul selalu menjaga dirinya dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat.
lek kamu tidak bisa dipercaya alias kamu biasanya suka berjanji atau mengingkari, nggih? Kira-kira kamu bisa dipercaya umat bahwa kamu seorang rasul? Bisa dipercaya? Tidak. Yang ketiga, tabligh. Tabligh ini menyampaikan apa yang sudah disampaikan atau diwahyukan oleh Allah kepada umatnya. Yaitu guna menjalankan tugas kenabiannya, seorang rasul senantiasa menyampaikan wahyu yang harus disampaikan kepada umat manusia. Nah, yang keempat ini adalah fatona. Walaupun zaman dahulu kala belum ada sekolah-sekolah yang saat ini kita jalani seperti era modern ini, sekolah dan fasilitas pendidikan sudah disiapkan. Dulu belum ada. Tetapi Nabi Muhammad ini mempunyai pemikiran yang sangat cerdas. Buktinya Nabi Muhammad ketika pertama kali diberi wahyu oleh Allah, beliau langsung bisa menerima dan menyampaikan kepada umat. Nah, sifat ini bisa berarti pandai atau bijaksana. Sebagai utusan Allah untuk manusia, para rasul mampu memahami soal umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Dari sifat-sifat yang sudah Bu Azizah sampaikan tadi, yaitu sifat wajib Rasul, mari kita sama-sama meneladani. Meneladani itu mencontoh dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Bu caranya? Yang pertama adalah 1, selalu berkata benar dan tidak pernah berkata bohong. Yang kedua, dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan baik. Yang ketiga, menyampaikan berita atau kabar kebaikan dan tidak menyembunyikan kebaikan. Dan yang terakhir, cerdas dalam bertutur kata dan berkomunikasi yang baik. Nah, anak-anak, demikian adalah materi pada pagi hari ini tentang sifat-sifat wajib Rasul. Nah, untuk mendukung materi yang Bu Azizah sampaikan, simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Sifat-sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas. Tabligh, artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Kedua, khianat atau berkhianat. Balada atau bodoh. Kitman atau menyembunyikan. Nah, anak-anak, dari materi
yang sudah Bu Azizah siapkan tadi beserta video, kalian mengamati dengan seksama. Adakah dari sini hal yang belum kamu pahami? Tidak ada pertanyaan, nggih? Nah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui seberapa jauh kepahaman kalian tentang materi yang Bu Azizah siapkan, berikut Bu Azizah siapkan lembar kerja. Nah, lembar kerja ini dikerjakan secara berkelompok, namun setiap anak mendapatkan lembar masing-masing. Sebelum Bu Azizah bagikan, alangkah baiknya kalau kita melakukan tepuk semangat. Sudah siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, Bu Azizah bagikan setiap kelompok, namun setiap anggota kelompok mendapatkan 1 lembar. Silahkan dikerjakan. Bisa dimulai mengerjakan. Nah, di situ ada nama, tolong kalian isi nama lengkap kalian, kelas, nggih, jangan lupa nomor absennya. Sudah? Selamat mengerjakan. Selanjutnya anak-anak, setelah kalian selesai mengerjakan tugas yang Bu Azizah berikan, dilanjut dengan mempresentasikan beserta kelompok masing-masing. Nah, kelompok 1 silakan maju ke depan.
Selanjutnya kelompok ketiga. Silakan maju ke depan yang diketuai oleh Mbak Yaya. Sengape. Jalan ya. Lembar kerjanya silakan dikumpulkan jadi satu. Terima kasih anak-anak, kalian telah menyelesaikan lembar kerja yang Bu Azah siapkan. Dari materi tadi, kira-kira masih adakah yang belum bisa kamu pahami? Ada yang bertanya? Tidak, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bu Azah sudah menyiapkan asesmen yang tugasnya adalah membuat poster tentang sifat wajib Rasul. Kemudian kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap, ya?
sudah, ketua kelas untuk ketua kelompok untuk mengumpulkan tugasnya di meja baru. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah menyelesaikan lembar kerja berikut asesmen yang sudah Bu Azia sampaikan. Dari materi pagi hari ini, Bu Azia simpulkan bahwa seorang rasul harus mempunyai sifat wajib. Ada berapa sifat wajib? 4. Ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya jujur. Amanah artinya bisa dipercaya. Tabligh menyampaikan, dan fatonah adalah cerdas. Dari sifat keempat tersebut, jika tidak memenuhi kriteria 4 sifat itu, maka belum bisa dikatakan seorang rasul Allah. Nah, tugas kalian adalah dari 4 sifat itu silakan diteladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada pertanyaan dari yang materi Bu Azia sampaikan pada pagi hari ini? Tidak, alhamdulillah. Untuk materi selanjutnya besok pada pertemuan minggu depan, yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat mustahil Rasul Allah. Dari sini Bu Azia cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.